Kan beberapa waktu yang lalu kita kan melakukan konferensi pers untuk meminta kedua belah pihak itu melakukan mediasi lah, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik, kembali berprofesi sebagai artis, ya, kembali untuk beraktivitas lah begitu ya. Namun dalam perjalanan saya lihat ya kok situasi bukan semakin bagus. Di mana letak simpulnya itu? Permasalahan ini kok bukan diselesaikan dengan baik antara kedua belah, tapi semakin meningkat. Tapi untuk lebih jelasnya ya, saya kasih kesempatan dulu sama Indah Sari untuk menyampaikan apa sih pokok permasalahan sampai ini tetap masih berjalan seperti ini, tidak menemukan titik akhir yang terbaik untuk penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Silakan Indah Sari sampaikan dulu, biar nanti akan saya kupas, akan saya ulas. Jadi kronologis begini Bang, setelah habis preskon malam itu, justru pagi-paginya dia banyak menyindir saya, bicara menangis-nangis seperti Christine. apa sih menangis-nangis seakan-akan tuh katanya dia nggak mau temenan sama saya nangis sama dia. Teman saya banyak yang lebih hebat, lebih wah, lebih segala-galanya dari Anda gitu loh. Itu terus dia bilang dia malah mengenyek saya gitu. Saya pada saat itu menangis lillahi ta'ala dalam diri saya Bang, karena begitu dekatnya saya. Bukan saya tuh ibarat kata bertamu, bukan seperti itu. Dan seperti dia banyak ngata-ngatain saya, dia hanya bertamu ke rumah saya, terus setiap bertamu katanya saya selalu inilah selfie ini selfie itu. Oh tidak begitu, saya juga bukan orang miskin yang baru ketemu orang besar kayak gitu. Teman-teman saya juga dari dulu, saya puluhan tahun Bang tinggal di rumah mewah. Ketika saya udah tinggal di rumah mewah, dia masih di kampung. Asalnya seperti itu. Kita bicara sombong-sombongan, dia terlalu sombong sama saya Bang. Dia bicara masalah saya pansos sama dia, mungkin karena sekarang mungkin dia sedang di atas gitu. Kasarannya dia terus-terusan berkata saya nggak punya karya. Alhamdulillah saya masih dikontrak sama salah satu label dan lagu-lagu saya bagus-bagus kok Bang. Kalau misalkan memang manusia itu ada masanya, jangan sombong. Dalam arti kata seperti ini. Dulu juga saya warawiri di TV, tapi karena memang saya dulu punya suami saya tidak boleh saya berkarir, saya dikasih suami saya sebulan ratusan juta, buat saya itu udah luar biasa. Nggak perlu saya berkarir harus bernyanyi, apalagi penyanyi sampai nungging-nungging kayak begitu, nggak perlu, karena suami saya dulu tidak boleh saya berkarir Bang. Ketika saya masih ada suami saya, lagu saya ngetop kok, yang di apa sih maumu, yang di telepon nggak bisa, di BBM nggak dibales, apa sih maumu, lagu saya ngetop. Kurang ngetop apa? Tapi saya mundur dari dunia entertain karena kenapa? Karena dulu suami saya nggak boleh saya berkarya. Dan sekarang pun lagu saya juga lumayan diterima masyarakat. Yang di luar cantik itu mahal, yang aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy, seksi buat kamu, itu lumayan bagus. Saya dulu terbentur sama suami saya yang tidak boleh saya berkarir. Saya mundur dari dunia entertain, walaupun lagu saya dulu saya juga sering warawiri di TV dengan membawakan lagu itu. Karena suami saya memberikan segala-galanya buat saya dan saya harus di rumah untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Buat saya mundur. Jangan Anda kata-katain saya ini itu atau apapun. Dan dia menyerang kehormatan saya Bang. Dia menyerang kehormatan saya. Katanya saya warawiri ke luar negeri itu entah jadi apa. Padahal saya menyekolahkan anak saya di Amerika. Saya tidak murah membayar anak saya sekolah. Dan saya tinggal di Amerika, saya tinggal di apartemen pun itu saya membayar satu bulan itu di atas 50 juta saya tinggal di apartemen. Itu baru saya bayar. Terus dia kata-katain saya, kalau saya suka keluar negeri keliling dunia, itu dari dulu sebelum kamu terkenal. Saya udah keliling dunia dari saya masih remaja. Kasar seperti itu. Jadi ibarat kata adalah ini sudah menyerang kehormatan. Lalu dia bilang katanya karena saya mau nyalek, saya pansos. Dari mana? Apa urusannya? Saya kan selama ini diam. Tidak ada saya bicara sedikit pun ketika saya pulang umroh. Karena kejadian ini sebelum saya pulang umroh. Sebelum saya pergi umroh, ini kasus ini terjadi. Lalu saya di Mekah pun dia masih teleponan sama saya. Bahkan dia bilang sama saya, kakak, berapa lama dia telepon, kakak aku sudah move on dan sekarang aku sedang jalan sama Polela.
Saya tidak tahu kalau polisi itu ternyata kan masih punya istri. Apa harus saya spill di sini? Apakah saya jelek-jelekin kamu? Kan tidak. Maksud saya seperti itu, Pak. Maksud saya jangan kamu terus-terusan menyerang saya. Dan kamu bilang, katanya saya buntutin kamu terus. Chattingan ini banyak, Pak. Di sini saksi dan nanti di pengadilan akan saya beberkan bahwa selalu yang WA saya adalah dia. Tadi mama saya mau ikut kemari kan, Pak, karena kita di sini kita mau meeting, mama saya jadi nggak ikut datang. Jadi dia selalu bilang katanya saya yang mau buntutin dia, saya mau ngikut sama dia. Hello, dari mana saya mau ngikut sama Anda? Dari mana? Anda yang selalu saya lagi makan siang, lagi lunch sama anak-anak saya. Anda bilang ke Kak, sini ke rumah, aku lagi galau, sepi Kak, nggak ada temennya. Jadi selama ini saya dianggap apa? Selama ini saya dianggap hanya dimanfaatkan dong sama Anda, Dok. Saya lagi makan siang sama mama saya lagi ngantar mama saya pergi. Sampai mama saya suruh pulang naik Grab. Mah, ini dia telepon, mau ke rumahnya dia, kasihan Mah, dia sendirian. Untung mama saya baik hati, mama pulang naik Grab ya. Terus mama saya tuh sampai sebegitunya tahu saya tuh seperti itu sama dia. Dan kita bukannya bertamu atau saya bertamu atau bukan, kita itu udah memang sudah dekat sekali. Hampir 2 tahun ini saya benar-benar dekat sekali gitu. Walaupun kita bertemu sudah lama, saya kenal keluarganya dekat pun ketika dia di dalam penjara kayak gitu, waktu dia di Pondok Bambu. Ketika keluarganya ke Jakarta, ya saya yang servis keluarganya, kasarnya kita jalan-jalan sama Papine yang baiknya luar biasa, Papine, Mamine. Terus kok sekarang hanya gara-gara laki-laki ini saya kok jadi dimusuhin? Bukannya saya tidak mau, apa sih namanya, apa ya, kalau saya memang melihat, itu kan yang saya lihat, dia berpelukan dengan perempuan, dan itu yang saya sampaikan. Bukannya saya bilang dia berpelukan sama gorila atau sama pocong mungkin berpelukannya, atau sama bencong, atau mungkin sama laki-laki, enggak kan. Apa yang saya lihat, dia berpelukan dengan perempuan, itu yang saya sampaikan. Dan semua juga isi chattingnya adalah saya disuruh sama dia melihat, saya disuruh dia bikin status, sampai ada wartawan pun saya yang suruh bicara apa yang kakak lihat. Tidak ada dia yang seperti saya bilang, saya ada kok videonya, enggak. Saya bilang karena dia kabur-kaburan, saya hanya dapat foto ini. Nah, tapi kalau kalian semuanya sudah melihat, dia ada bikin di channelnya dia, Pak Jen, di channelnya dia klarifikasi. Dari situ saja dia sudah berbohong. Perempuan ini sudah berbohong. Kenapa berbohong? Dia bilang saya telepon dia jam 3 malam dan jam 3 itu dia terbangun. Salah, dia tuh teleponin saya udah dari sore. Dari sore saya disuruh ke hotel, saya nggak bisa. Saya lagi live streaming jam 12 lewat, masih dia teleponin saya. Saya di lokasi itu pun dia masih teleponin saya karena saya tunggu di toilet kan. Saya nggak suka dengan asap rokok, jadi yang mencari laki-laki itu adalah Kak Kris. Lalu setelah itu kita ke lantai 1, 2, 3 tidak ada. Dari lantai 3 kita mau turun ke bawah, ketemulah berpapasan sama laki-laki itu, tapi laki-laki itu tidak tahu kalau itu adalah kita. Lalu saya telepon dia menangis. Akhirnya saya naik lagi ke atas, itulah saya melihat dia berpelukan dengan seorang perempuan. Perempuannya madep sana, dia di belakang memeluk seperti ini, dia joget-joget, ya bibirnya dia ada di rambutnya si cewek itu. Yang saya lihat hanya itu. Ketika dia lihat saya kabur, perempuannya juga kabur, saya mencari laki-laki itu dan saya hanya memoto dari belakang seperti ini. Lalu di sini yang salah saya apa? Salah saya di mana? Kan saya bikin status juga kamu suruh. Kalau saya tidak membuat status, saya tidak mungkin ada statement ke wartawan seperti itu. Dan di jawaban dia pun salah. Banyak yang salah. Bukan saya menelpon dia dan dia terbangun jam 3 pagi. Lalu dia juga ada bicara panjang lebar dan di situ banyak kejanggalan. Dan di menit ke-5 itu ada laki-lakinya bicara. Emangnya kalau misalkan kita berpelukan kayak gitu kan nggak apa-apa dong, kan nggak pakai nafsu. Nah, kan yang saya bicarakan kan berpelukannya. Antara nafsu atau tidak kan kita nggak tahu. Maaf kata, dia kan laki-laki. Emang saya harus pegang kemaluannya, kasarnya maaf, auzubillah. Dia menafsu atau enggak? Kan enggak. Terus kalau kamu baik-baik aja, harusnya kan kamu nemuin saya, bukan dia malah kabur-kaburan seperti itu. Temuin saya kayak gitu, karena pada saat itu
saya memang membela perempuan ini karena